يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang singkat namun mulia ini, marilah sekali lagi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk selalu patuh dan taat pada perintah-perintah Allah, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk waspada dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik yang tertuang dalam Al-Quran maupun yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ketakwaan itulah yang akan membimbing kita saat kita menjalani kehidupan dunia yang fana ini, dan yang akan membawa kepada kehidupan kebahagiaan akhirat saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada di Jumat terakhir bulan Rajab, tepatnya di tanggal 28. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa penting, peristiwa besar yang kemudian diabadikan oleh sejarah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan kita dapatkan pula kisah rincian perjalanan itu dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Baitul Maqdis, lalu dilanjutkan untuk naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra dan Mi'raj saya yakin merupakan kisah yang sangat populer sekali, sudah sering kita dengar bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Namun dalam momen Rajab ini tidak ada salahnya kemudian kalau kita melihat kembali, menapak tilasi dan melihat beberapa pelajaran dan hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Jemaah yang dimuliakan Allah,
Perjalanan Isra dan Mi'raj ini didahului dengan beberapa peristiwa. Peristiwa pemboikotan keluarga besar Abi Thalib. Kemudian terjadi negosiasi berkaitan dengan sesembahan. Sampai kemudian pemboikotan itu selesai. Kurang lebih 6 bulan kemudian Rasulullah ditinggal wafat oleh pamannya, yaitu Abi Thalib, yang selama dakwah Rasulullah SAW dia sebagai pembela dan juga sebagai tameng melindungi dakwah Rasulullah SAW dari gangguan kafir Quraisy. Kehilangan satu tokoh yang selama ini menjadi pelindungnya. Tidak lama kemudian dalam sejarah disebutkan kurang lebih sekitar 1 bulan 35 hari ditinggal wafat oleh istri beliau Sayyidatu Khadijah, yang juga selama Rasulullah berdakwah dia menjadi pelipur lara saat ada gangguan-gangguan dari kafir Quraisy. Bahkan juga dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit harta Khadijah yang digunakan untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan 2 sosok yang selama ini selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Dan benar juga dengan meninggalnya Abi Thalib, gangguan dan juga penolakan, perlawanan dari kafir Quraisy semakin gencar. Lalu Rasulullah berusaha untuk mencari lahan baru dalam berdakwah. Beliau berusaha untuk keluar dari Mekah menuju ke Taif dengan harapan di sana ada masyarakat yang mau menerima dakwahnya. Beliau keluar dengan diam-diam. Beliau keluar dengan berjalan kaki agar kafir Quraisy tidak tahu kalau Rasulullah ingin meninggalkan Mekah. Berjalan dari Mekah menuju Taif, jaraknya kurang lebih 100 kilo dengan berjalan kaki. Lebih jauh dari Malang, Surabaya. Berjalan kaki selama dengan jarak 100 kilo itu sampailah kemudian di Taif. Ternyata sampai di Taif tidak mendapatkan sambutan, justru mendapatkan cacian dan cemohan, bahkan pelemparan batu hingga berdarah-darah kaki beliau. Pulang kembali kemudian ke Mekah, kesedihan di atas kesedihan, menghadapi satu kaum yang sulit untuk diajak kepada kebaikan. Dalam kondisi semacam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur hati kekasihnya. Diperjalankanlah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan ruhani, yang kemudian dalam perjalanan itu kembali dengan membawa satu syariat, yaitu salat. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, salat itu memiliki posisi yang begitu tinggi, yang begitu urgent di dalam syariat Islam, dan itu merupakan satu-satunya perintah Allah yang tidak boleh ditinggalkan, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang hamba dalam kondisi apapun. Dan salat itu sama-sama kita ketahui sebagai imaduddin, tiang dan tonggaknya agama. Kalau salatnya rapuh, maka roboh semua yang ada di atasnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, satu pemisah antara kekufuran, kesyirikan dan keimanan seseorang adalah salat.
inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pemisah antara kekufuran seseorang dan kefasikannya dan kesyirikannya saat dia meninggalkan salat. Saya yakin yang hadir di sini tidak pernah meninggalkan salat. Tapi yang perlu kita koreksi bukan sebatas mendirikan, bukan sebatas melaksanakan, tapi bagaimana kemudian menunaikan ibadah salat itu sesuai dengan tuntunannya. Dan salat merupakan salah satu amal seorang hamba yang pertama kali dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Yang pertama kali dihisab oleh Allah kelak hari kiamat dari amal seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka harapannya adalah amal-amal yang lain menjadi baik. Seringkali kemudian pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan-kemaksiatan terjadi padahal orang itu juga melakukan salat. Padahal salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa kemudian masih terjadi? Bisa jadi karena kualitas salatnya masih jauh dari yang diharapkan. Kalau orang menyadari bahwa salat itu adalah proses bermunajat, berdialog dengan Allah, maka secara otomatis dia akan berusaha untuk menjalankannya dengan sempurna dan tidak tergesa-gesa. Man arada an yukhatiba rabbahu falyusalli. Siapa yang ingin untuk berdialog dengan Allah, maka hendaknya dia salat. Artinya apa? Bahwa ada koneksi, ada hubungan yang harus selalu tersambung dengan Allah dengan salat 5 waktu. Pertama kali kita membuka mata dari tidur, yang pertama kali kita lakukan adalah salat. Lapor kepada Allah, ya Allah, kau bangkitkan kembali aku di hari yang baru, menghadap dan bersimpuh ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita beraktivitas. Nanti di siang hari paruh dari aktivitas kita dalam hari itu kita kembali lapor, datang kepada Allah. Ya Allah, aku telah menjalankan aktivitas hari ini namun belum tuntas. Jika dalam separuh perjalanan ini ada kesalahan-kesalahan, mohon untuk dibimbing. Sampai kemudian sore hari selesai beraktivitas dalam hari itu, lapor kembali, datang kepada Allah, melaporkan semua apa yang dilakukan. Jika satu hari ini dalam beraktivitas ada kesalahan-kesalahan, ada ketergelinciran, mohon untuk dimaafkan. Sampai kemudian kembali ke keluarga, ditutup hari itu dengan datangnya malam, kembali bersimpuh kepada Allah, meminta perlindungan, datangnya malam, sampai kemudian akan menutup mata kembali di akhir malam, akhir hari itu kita kembali menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku akan akhiri hari ini, sebentar lagi aku akan tidur, dan tidur itu bagian dari mati. Jika kau cabut nyawaku di malam ini, berdoa, maka matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Jika kau beri kesempatan esok untuk bangun kembali, maka berilah bimbingan dalam langkahku. Tidak ada keterputusan hubungan seorang hamba dengan Allah, selalu kemudian bersambung. Dan kita sadari bahwa sholat itu ajaran semua agama. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan sholat. Hanya saja mungkin prosesinya berbeda-beda, caranya berbeda-beda, dan yang dituju dalam sholat bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ada orang yang menghaturkan semua hajat dan kebutuhannya kepada gunung, dia sholatnya juga kepada gunung, kepada hewan, kepada matahari. Tapi semua keyakinan, semua agama mengajarkan tentang sholat. Menunjukkan apa?
betapa pentingnya solat dalam kehidupan seorang hamba. Selalu mengharap kepada satu zat yang diyakini bahwa zat itu memiliki kekuatan dan mampu memberikan apa yang butuhkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim disebutkan bahwa kalau beliau itu mendapat satu masalah, satu kegelisahan, kesedihan, apa yang beliau lakukan? Shalat. Karena Nabi SAW idza hasabahu amr shalat. Selalu salat bersimpu. Artinya apa? Bahwa dalam salat itu ada solusi. Dalam salat itu ada nilai yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Saya katakan tadi bahwa semua kita salat, tapi seberapa besar kualitas dari salat kita? Seringkali kemudian salat kita sisipkan di waktu-waktu kesibukan, itu pun dilakukan dengan cepat. Begitu selesai salat langsung bangkit untuk beraktivitas kembali. Padahal hidup ini sesungguhnya hanya menunggu salat. Sambil menunggu salat lalu beraktivitas. Karena itu kemudian hubungan yang selalu menjaga kita, mengontrol langkah kita, prosesnya seperti itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh dan menjadikan sarana salat dalam menghadapi musibah apapun, cobaan apapun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Satu pegangan yang luar biasa kuat yang harus selalu kita pegang. Tidak kemudian salat itu yang penting kita mendirikan. Betapa banyak kemudian orang yang beraktivitas tapi seringkali beraktivitas duniawi tapi kemudian salatnya terbengkalai. Seringkali kemudian salat itu hanya sekedar mendirikan, bukan melaksanakan sesuai dengan tuntunannya. Ini yang menjadikan kemudian aktivitas kita sehari-hari seringkali kemudian mengalami banyak masalah. Karena kita selalu melakukan apapun orientasinya orientasi duniawi, bukan orientasi ukhrawi. Jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa dalam momen Rajab Isra wal Mi'raj, cobalah kemudian kita berusaha untuk introspeksi, melihat kembali kualitas dari salat yang selama ini kita laksanakan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah, mendapat kekuatan dari Allah untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iraman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في أمر ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها
بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ